Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari grup 5 dari kelas AGDA ingin mempresentasikan mengenai final project terutama untuk mata kuliah Production dan Operation Analysis. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada saya sendiri Raihan Prasetyo Milan, ada Ibu Mitra Triledi Simamora, ada Bapak Hafiz Rizky Sinambela, dan juga ada Bapak Miftahul Ulum, serta ada Ibu Diah Anggreni. Oke, jadi pada penelitian ini ada studi kasus dari PT La Familia Bike. Jadi La Familia Bike merupakan merek sepeda yang khusus memproduksi sepeda anak untuk usia 7 sampai 10 tahun. Merek sepeda ini memiliki dua warna terlaris, yaitu sepeda warna hijau dan juga sepeda warna kuning. Jadi PT ini menyediakan pengiriman ke luar negeri sehingga target pelanggan perusahaan adalah anak-anak di seluruh dunia. Selama era pandemi ini, banyak orang itu beralih ke gaya hidup sehat seperti bersepeda. Bersepeda adalah pilihan tepat untuk berolahraga karena dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Perubahan gaya hidup telah mengakibatkan peningkatan penjualan yang tinggi di PT La Familia. Tapi La Familia menghadapi beberapa masalah dalam memenuhi permintaan yang meroket. Masalah ini biasanya disebabkan oleh manajemen operasional, baik dalam mempertahankan produksi, penjadwalan karyawan, maupun dalam memulai metodologi lain untuk mengoptimalkan operasi mereka. Jadi dalam penelitian ini akan membahas mengenai 5 materi. Yang pertama ada forecasting, yang kedua ada aggregate planning dan assembly process, yang ketiga ada MPS dan MRP, yang keempat ada load sizing, dan yang terakhir adalah inventory control dan operation scheduling. Next. Oke, jadi kita masuk ke modul pertama mengenai forecasting. Kita mulai dari background dulu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, PT La Familia Bak merupakan perusahaan yang memproduksi sepeda anak dengan dua produk unggulan, yaitu sepeda hijau juga sepeda kuning. Selama pandemi, trennya itu mulai naik sehingga penjualannya itu meningkat. Namun perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan akibat terbatasnya produksi dan pengelolaan operasional. Berikut kami tampilkan data penjualan dari sepeda hijau dan sepeda kuning dari periode Januari 2019 sampai periode Desember 2021. Nah, untuk objektifnya dari modul satu atau forecasting ini, yang pertama adalah menganalisis metode forecasting dengan 3 metode, yaitu time series decomposition atau TSD, Voltus method, dan juga metode disaggregate TSD. Lalu yang kedua, mengukur tingkat akurasi forecasting menggunakan parameter MAPE, MAD, dan juga MSE. Yang ketiga, menentukan metode forecasting terbaik untuk kasus yang dialami oleh La Familia Bike, serta memproyeksikan penjualan dan pendapatan perusahaan tahun 2022 sampai 2023. Di bawah ini merupakan tren dari penjualan sepeda tahun 2019 sampai 2021. Yang perlu teman-teman atau Bapak Ibu perhatikan adalah di sini trennya cenderung naik dengan pola yang konsisten. Artinya ada kenaikan, lalu ada penurunan, kemudian dilanjutkan oleh naik kembali. Oke, next. Berikut adalah 3 metode yang dipakai untuk melakukan forecasting. Yang pertama adalah TSD atau Time Series Decomposition. Metode ini tuh menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Jadi kunci dari metode ini itu adanya pola seasonal atau pola berulang dalam data yang diperoleh. Secara umum, time series menganalisis 4 pola, yaitu pola tren, seasonal, pola horizontal, dan juga pola siklus. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan analisis TSD perlu memperhatikan beberapa parameter. Yang pertama adalah total sales-nya, penjualannya, lalu ada CMA atau Centered Moving Average, lalu ada DT bar, serta nilai seasonal, dan yang paling penting lagi adalah nilai level dan juga nilai tren. Jadi yang pertama bisa dilakukan adalah kita menentukan CMA-nya, yaitu dengan melakukan rata-rata dari moving average periode pertama, lalu bergeser 1 bulan berikutnya, kemudian di rata-rata. Jadi yang bisa kita lihat dari data sebelumnya bahwa data ini mengalami kenaikan namun cenderung berulang. Nah, di sini kita dapatkan ada season atau pengulangan itu berulang setiap 4 bulan sekali. Makanya di sini ada 4 season, itu ada S1, S2, S3, dan juga S4. Nah, untuk mencari nilai tren dan juga level, kita menggunakan rumus intercept dan juga rumus slope. Nah, nanti nilai itu akan dicari atau akan dipakai untuk menentukan DT bar. Nah, nilai DT bar kemudian akan digunakan lagi untuk menentukan nilai seasonal. Dari nilai seasonal,
nanti kemudian dirata-rata, sehingga nanti akan ketemu yang namanya seasonal index. Nah, dari seasonal index ini baru kita bisa melakukan forecasting, atau nilai peramalan di tahun-tahun berikutnya. Oke. Nah, ini ditampilkan data seasonal index S1, S2, S3, S4, serta data mengenai level dan juga tren. Dari tabel yang besar ini, yang paling besar ini merupakan hasil dari peramalan menggunakan metode TSD. Nah, selanjutnya ada disagregat TSD. Sebenarnya secara gampangnya, kalau metode ini itu adalah metode penjabaran dari metode TSD yang awal sudah dijelaskan. Kalau TSD awal itu dia menganalisa ataupun memperkirakan penjualan dengan nilai total sales, yaitu penggabungan dari semua penjualan, baik itu sepeda merek hijau maupun sepeda merek kuning. Nah, kalau disagregat, kita bisa lebih melakukan perincian penjualannya, yaitu kita bisa melihat berapa banyak penjualan dari sepeda hijau saja ataupun sepeda kuning saja. Nah, untuk perhitungannya itu tetap sama, yang membedakan adalah di sini kita menggunakan presentase dari penjualan masing-masing. Lalu yang ketiga, metode terakhir yaitu adalah metode Holtz. Nah, metode ini merupakan metode peramalan time series yang digunakan untuk data yang biasanya itu season atau memiliki tren yang tidak berulang. Bisa jadi trennya itu naik terus ataupun turun terus. Nah, untuk data ini menggunakan dua parameter, yaitu kita bisa yaitu kita harus memperhatikan nilai dari alfa dan juga nilai dari beta. Nah, Holtz method itu biasanya kita kenal ada dua metode, yaitu Holtz 1 dan juga Holtz 2. Nah, untuk Holtz 1, nilai alfanya itu menggunakan nilai 0,1 dan betanya 0,1. Kalau Holtz 2, alfanya itu 0,3, betanya itu 0,3. Perbedaannya adalah kalau untuk Holtz 1 itu dia cenderung lebih untuk data yang tidak terlalu ekstrim polanya. Kalau Holtz 2 dia biasanya untuk data-data yang sangat tidak bisa diprediksi. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu kita menggunakan nilai level dan tren juga, cuma kita tidak menghitung nilai seasonal. Nah, untuk nilai forecastingnya itu nanti didapatkan dari penjumlahan antara level dan juga tren. Jadi, kalau di TSD, nilai level dan trennya itu tetap, dia tidak berubah, tapi yang berubah adalah nilai seasonal. Nah, sementara untuk Holtz method, nilai level dan trennya itu selalu berubah setiap bulan. Nah, itu perhitungannya menggunakan perkalian dari nilai alfa dan juga nilai beta. Next. Jadi kesimpulannya ada empat. Yang pertama adalah metode forecasting ini digunakan untuk meramalkan penjualan sepeda, yaitu bisa memakai TSD, Holtz 1, atau Holtz 2. Nah, sedangkan metode disaggregat TSD itu digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan sepeda hijau dan sepeda kuning. Jadi lebih spesifik. Nah, untuk berdasarkan hasil perhitungan error, didapatkan nilai error terbesar itu pada metode Holtz 2. Karena tadi kan untuk Holtz 2 itu untuk data yang sangat acak ya. Sementara data yang kita punya itu dia seasonnya sudah pasti konsisten. Jadi metode ini tuh sebenarnya sangat tidak cocok. Nah, error terkecil bisa dilihat itu pada metode time series decomposition. Jadi untuk metode yang paling paling optimal adalah TSD karena datanya itu memang sudah konsisten naik dan juga ada pola berulang. Nah, berdasarkan hasil perhitungan disaggregat TSD, didapatkan hasil peramalan untuk penjualan adalah sebesar sekian unit dan pada tahun 2023 terdapat sekian unit. Nah, untuk pendapatannya sendiri dapat kita hitung dengan mengalihkan hasil penjualan dengan harga masing-masing sepeda sehingga didapatkan nilai sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Mitra. Baik, untuk selanjutnya adalah modul 2 yaitu aggregate planning dan juga assembly process. Di sini ada dua tujuan utama. Yang pertama, tujuan aggregate planning adalah menganalisis strategi overtime dan loss of sales dan overtime dan sub contract dalam perencanaan produksi, kemudian membandingkan biaya antar keduanya dan menentukan strategi aggregate planning mana yang paling optimal. Di sini untuk data awalnya sama, yaitu 85 pekerja, kemudian forecast-nya berdasarkan dari modul pertama tadi, kemudian dihitung total biaya pekerja, overtime, inventory, dan production. Dari kedua metode menghasilkan nilai yang sama, namun yang berbeda adalah di metode yang sebelah kiri, loss of sales, itu ada biaya yang dikeluarkan perusahaan
ketika produk kosong dan tidak mampu memenuhi permintaan konsumen selama periode tertentu. Sedangkan yang di sebelah kanan ada biaya subkontrak, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika bekerja sama dengan perusahaan lain saat permintaan tidak dapat dipenuhi dengan produksi sendiri. Berdasarkan hasil perhitungan keduanya, aggregate cost termurah yaitu dengan strategi overtime plus subcontract. Karena strategi ini mencapai dua target, yaitu menekan pengeluaran hingga titik terendah, cost leadership, dan menjaga ketersediaan produk di pasar, customer reliability. Untuk tujuan yang kedua yaitu assembly process. Di sini kita menentukan assembly chart dan product structure yang tepat bagi perusahaan, kemudian menganalisis langkah-langkah pembuatan BOM dan flow process chart. Dari data yang ada La Familia Bike, itu ada daftar komponen dan daftar perakitan. Di komponennya ada 5 jenis komponen, body part, hub, rim, spokes, dan tire. Kemudian daftar perakitan ini dengan daftar komponen kita bentuk menjadi assembly chart dan product structure menggunakan online software Draw.io. Jadi masing-masing komponen akan digambar di dalam bentuk lingkaran berdiameter 6 mm, kemudian dihubungkan dengan garis membentuk perakitannya sesuai dengan daftar perakitan, sehingga menghasilkan produk akhir di A2. Kemudian di product structure, ini disusun mulai dari level 0 sampai level 3, di mana level 0-nya adalah finish good-nya, yaitu yellow bike. Kemudian disusun sampai ke level terakhirnya di level 3. Kemudian dari product structure ini dibentuk bill of material. Misalkan di level 1, yaitu assembly 1. Deskripsinya adalah A1 dan kuantitinya adalah 1 pieces. Kemudian contoh lain misalkan spokes, itu di komponen nomor 7, di level 3 untuk jumlahnya adalah 30 pieces. Selanjutnya, untuk flow process chart dari kegiatan perakitan ini disusun activity description-nya dan dimasukkan ke dalam setiap aktivitas apakah masuk ke dalam operation, transportation, inspection, delay, atau storage. Misalkan yang pertama kegiatannya adalah mengambil rim dan spokes dari penyimpanan ke station sub-sub assembly 1. Itu merupakan kegiatan transportation. Contoh lain di nomor 13 yaitu menyimpan finished goods di area penyimpanan. Itu artinya kegiatannya adalah storage. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa banyak kegiatan di dalam masing-masing activity gitu ya. Di operation ada 4 aktivitas, transportation 4 aktivitas, inspection 4 aktivitas, dan di storage ada 1 aktivitas. Selanjutnya untuk kesimpulannya adalah pada strategi overtime plus subcontract dan overtime plus loss of sales itu mempunyai komponen biaya yang sama dari gaji, overtime cost, dan production cost. Yang berbeda adalah loss of sales membiarkan permintaan yang tidak mampu diproduksi internal menjadi penjualan yang hilang. Sedangkan subcontract menutupi seluruh kekurangan unit dengan menyewa pihak ketiga agar tidak ada penjualan yang hilang. Dari penghitungan keduanya, diketahui bahwa strategi overtime dan subcontract menghasilkan biaya total paling rendah, itu sebesar 228 miliar. Nah, strategi ini dapat memenuhi permintaan 100% dan jumlah tenaga kerja juga tetap sebanyak 85 orang, kebijakan lembur terkontrol, dan perusahaan tetap memiliki stabilitas internal. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil assembly chart, diketahui bahwa proses perakitan dapat dilakukan secara paralel, yaitu assembly 1 dan sub-assembly 1, sehingga ditemukan adanya peluang line balancing dan reduksi lead time produksi, sehingga sistem produksi berjalan efisien secara waktu. Kemudian dari product structure juga kita bisa melihat bahwa produk memiliki kedalaman hingga struktur level 3. Kemudian dari BOM kita mengetahui bahwa kebutuhan material untuk menghasilkan satu unit yellow bike dan bisa menentukan kompleksitas proses pada flow process chart. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ulum. Oke, selanjutnya terkait dengan MPS dan MRP ya. Untuk MPS sendiri merupakan jadwal induk yang merinci produk apa, berapa banyak, dan kapan produksi akhir akan diproduksi. Jadi MPS ini disusun dengan menggunakan data hasil forecasting Yellowbike 2022 yang telah disusun sebelumnya ya, dan parameter perencanaan produksi lain yang telah diolah dan data pencatatan internal PT La Familia Bike. Di sini bisa dilihat data forecasting dari bulan Januari 2002 hingga Desember 2002 dengan number of ordernya tertera sebagai berikut. Selanjutnya untuk parameter perencanaan produksinya, di sini kita ada lead time, kemudian on hand, lot size, demand time fences, kemudian planning time fences. Kemudian dari data tersebut, baik itu dari forecasting maupun parameter yang sudah dimasukkan,
kemudian diolah dalam form standar MPS sehingga mendapatkan data PAB serta ATP sesuai dengan gambar tersebut. Lanjut. Nah, ini hasil dari perhitungan MPS ya. Jadi berdasarkan dari data MPS, sistem perencanaan produksi berjalan efektif pada kuartal pertama dari Januari hingga April dengan PAB stabil di atas safety stock, yakni 8.750 unit. Kinerja mulai menurun di Mei karena stok tergerus di bawah safety stock. Meski ada upaya pemulihan pada Juli hingga September, kecepatannya tidak cukup agresif. Kesalahan kritis terjadi pada Oktober dengan penurunan drastis master schedule menjadi 38.665 unit, menyebabkan sistem masuk ke zona backorder. Kondisi ini berlanjut hingga Desember karena kapasitas produksi tidak mampu mengejar lonjakan forecast yang lebih dari 50.000 unit. Lava Milebek di sini dapat meningkatkan sensitivitas terhadap penipisan stok dengan menaikkan master schedule lebih awal saat PAB atau Project Available Balance mendekati safety stock serta hint dari pemangkasan produksi signifikan di tengah tren permintaan yang tinggi. Next. Selanjutnya terkait dengan MRP. MRP sendiri di sini adalah sistem untuk merencanakan dan mengendalikan bahan baku, komponen serta suku cadang yang dibutuhkan untuk memenuhi target MPS tersebut. MRP di sini memastikan material tersedia untuk produksi tanpa mengalami overstock. Dalam case PT La Familia Bike ini terdapat total 8 komponen penyusun sepeda yellow bike yang terbagi ke dalam 3 level. Nah, di sini bisa dilihat komponen-komponen penyusunnya ya, ada tire, rim, spoke, hub, body part, assembly 1, sub assembly 1, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ordering cost, setup cost, dan holding cost-nya. Kemudian dari MPS tersebut, selanjutnya mencari nilai plan order atau POREL. Nah, POREL di sini merupakan jumlah item atau material yang direncanakan untuk dipesan atau diproduksi dalam periode tertentu agar kebutuhan produksi di masa mendatang terpenuhi. Selanjutnya, setelah nilai POREL tersebut diketahui, selanjutnya mencari atau menghitung nilai dari gross requirement, terus PAB 1, net requirement, plan order receipt, plan order release, dan PAB 2 pada masing-masing level ya. Nah, di sini terdapat 3 level ya dari MRP La Familia Bike. Level pertama itu MRP Assembly 1 dan Sub Assembly 1. Kemudian level 2 MRP Body Part, Hub, Sub Assembly 1 dan Tire. Lalu untuk level 3 di sini ada MRP Rim dan Spoke. Next. Ada perhitungan MRP ya. Di sini bisa dilihat ada MRP level 1, kemudian MRP level 2, dan MRP level 3. Dari hasil perhitungan tersebut bisa dikatakan bahwa sistem MPS berjalan efektif di awal tahun namun mulai menurun di Mei akibat tergerusnya stok. Kesalahan kritis terjadi di Oktober atau penurunan master schedule secara drastis yang menyebabkan backorder hingga Desember. Nah, MRP ini berhasil menyelaraskan kebutuhan material dengan fluktuasi produksi produk jadi. Komponen sub-assembly 1, tire, dan sub-assembly 1 menunjukkan pola linier mengikuti tren produk jadi, sehingga akurasi data level 1 dan 2 sangat vital. Spoke merupakan komponen kritis dengan rasio 1:120 dan kebutuhan lebih dari 6 juta unit pada Juni 2022. Memerlukan pengawasan ketat. Penerapan lead time, load size, dan safety stock dalam plan order release mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan stok dan efisiensi biaya. Kenaikan produksi Juli 2022 yakni 50.808 unit tereskalasi otomatis ke seluruh level komponen memastikan kelancaran aliran material dan dari pengadaan hingga finish good. Selanjutnya dijelaskan oleh Pak Hafiz. Baik, kita masuk ke modul 4 yaitu load sizing. Load sizing itu merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan atau produksi yang paling optimal dalam suatu periode tertentu. Metode ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengendalikan persediaan agar tidak terjadi kelebihan stok maupun kekurangan material selama proses dari produksi berlangsung.
Dalam praktiknya, load sizing terintegrasi dengan sistem material requirement planning atau disebut dengan MRP, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pemesanan berdasarkan kebutuhan aktual produksi. Dengan penerapan load sizing, perusahaan dapat mengurangi pemborosan biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dari material. Masuk ke objektivitas, adapun objektivitas yaitu yang pertama menganalisis kebijakan pengendalian persediaan penggunaan pendekatan load sizing yang terintegrasi dengan sistem material requirement planning atau MRP. Selanjutnya, memahami tingkat kepastian permintaan dalam proses penentuan kebijakan pemesanan ulang atau replacement policy. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi pengaruh pola permintaan terhadap keputusan pemesanan. Selanjutnya, untuk membandingkan total biaya persediaan yang dihasilkan oleh metode Least Unit Cost atau LUC dan Weiger-Witten. Selanjutnya, untuk menentukan metode yang paling optimal berdasarkan hasil perhitungan biaya. Yang terakhir yaitu untuk menyusun dasar pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis data dalam pengelolaan persediaan. Next. Analisis load sizing dilakukan menggunakan metode Least Unit Cost atau LUC dan Wagner-Witten. Perhitungan dilakukan berdasarkan data demand hasil material requirement planning atau MRP pada beberapa komponen seperti hub, tire, rim, spokes, dan body part. Selain itu, digunakan juga data ordering cost, setup cost, dan holding cost untuk mengetahui total biaya persediaan yang dihasilkan dari masing-masing metode. Perhitungan data dapat dilihat dari beberapa tabel berikut ini. Dari data tabel yang pertama yaitu MRP Hub, kemudian tabel kedua yaitu perhitungan MRP Tire, yang ketiga yaitu MRP Rim, yang keempat yaitu MRP Spoke, dan yang terakhir yaitu MRP Body Part. Next. Metode Least Unit Cost atau LUC bekerja dengan cara perhitungan rata-rata biaya per unit berdasarkan kombinasi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Proses perhitungan dilakukan secara bertahap hingga ditemukan titik biaya paling ekonomis. Dari hasil analisis, setiap komponen memiliki total biaya yang berbeda tergantung pada tingkat demand dan berdasarkan holding cost. Semakin tinggi permintaan dan biaya penyimpanan, maka semakin besar pula total biaya persediaan yang harus ditanggung dari perusahaan. Dilihat dari tabel berikut ini, terdapat dari hasil perhitungan dari list unit cost body part. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dianalisis perusahaan dapat mengetahui metode pemesanan yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengendalian inventory. Selain itu, dapat membantu mengurangi biaya penerapan load sizing, juga membuat proses perencanaan material menjadi lebih teratur dan mendukung kelancaran aktivitas produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Dia. Terima kasih Mas Hafiz. Masuk ke modul 5, Inventory, Control, dan Operation Scheduling. Tujuannya yaitu menghitung permintaan barang, jumlah kartu Kanban, dan persediaan produksi. Berikut adalah tabel analisa sistem Kanban dan pengendalian persediaan produksi di La Familia Bike. Tabel ini terdiri dari kolom Work Center, 1, 2, dan 3 menunjukkan tahapan atau stasiun kerja. Kolom selanjutnya yaitu row atau sub-assembly-nya, daftar komponen yang dikelola mulai dari tire, spokes, subrakitan seperti SSA dan SA1. Lead time yaitu waktu yang dibutuhkan, ada waktu produksi, proses time, waktu tunggu delay time, dan juga waktu perpindahan atau move time. Untuk expected lead time merupakan standar waktu tunggu yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, finish good demand. Di sini ada rumus seperti tabel di bawah, yaitu target produksi sepeda yang harus diselesaikan, yaitu 192 unit. Untuk parts atau unit, parts per unit yaitu jumlah komponen spesifik yang dibutuhkan untuk satu buah sepeda, dan juga di unit per hours yaitu laju permintaan komponen per jam.
rumus-rumus di bawah merupakan perhitungan untuk tabel tersebut. Untuk safety stocknya, yaitu merupakan stok pengaman dalam unit untuk mengantisipasi variasi permintaan, dan juga ada K atau card or containers, menunjukkan jumlah kartu Kanban atau jumlah wadah yang beredar di lantai produksi. Eh, untuk contohnya di Xbox Work Center 2 itu dibutuhkan 154 kartu. Untuk unit per Kanban cardnya kapasitas isi per satu kartu atau wadah. Lalu ada maksimum inventory units, yaitu batas atau jumlah stok yang boleh berada di gudang. Contohnya untuk Spokes, untuk maksimum mencapai 5.066 unit. Eh, jadi dengan mengetahui nilai K atau jumlah kartu, perusahaan dapat menghindari penumpukan barang setengah jadi yang berlebihan dan juga memastikan proses perakitan tidak berhenti karena kekurangan baut, ban, atau jari-jari. Next. Untuk tujuan selanjutnya yaitu menyusun jadwal pengoperasian mesin yang efisien. Pada penjadwalan mesin ada waktu proses yang terdiri dari 3 komponen, brake, pads, caliper, dan rotor pada mesin lathe, milling, dan juga CNC yang menjadi dasar perhitungan. Karena metode Johnson dirancang untuk 2 mesin, selanjutnya dilakukan 3 kali iterasi dengan mengkombinasikan mesin secara yang beda. Pada iterasi pertama, membandingkan mesin lathe dan juga CNC, diperoleh urutan optimal yaitu brake pads, kemudian rotor, dan terakhir caliper. Iterasi kedua dengan membandingkan mesin lathe dan juga gabungan milling dan CNC menghasilkan urutan yang sama yaitu brake pads, rotor, dan juga caliper. Demikian pula iterasi ketiga yang membandingkan gabungan lathe dan juga milling dengan CNC kembali menunjukkan konsistensi yang berurutan dan identik. Sehingga menghasilkan urutan pengerjaan brake pads, rotor, kemudian caliper merupakan solusi yang tepat terhadap perubahan agregasi mesin. Perusahaan dapat meminimalkan total waktu penyelesaian atau market spend, sehingga utilitas mesin bubut, milling, dan juga CNC dapat dioptimalkan secara efisien. Next. Untuk tujuan terakhir yaitu menyusun jadwal kerja karyawan untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Pada tabel, pada aspek penjadwalan karyawan menggunakan data kebutuhan operator harian yang berfluktuasi antara 55 sampai dengan 65 orang selama seminggu dengan total 5 hari kerja dan 2 hari libur berturut-turut. Tersedia 7 pola shift yang mempresentasikan kombinasi hari kerja dan hari libur yang berbeda. Dari hasil analisis pemrograman linear integral dengan Lingu menunjukkan bahwa jumlah staf engineer optimal yang diperlukan adalah 85 orang dengan rincian yaitu pada pola shift X1 sebanyak 11 orang, X2 8 orang, X3 21 orang, X4 7 orang, X5 13 orang, X6 9 orang, dan X7 16 orang dengan total 85 engineer. Ini sama persis dengan jumlah staf yang ditampilkan dalam tabel penugasan pada tabel yang panjang itu ya, butuh 85 karyawan. Seluruh kendala harian terpenuhi, bahkan dapat surplus kecil pada hari Selasa dan Rabu masing-masing 1 orang. Dengan demikian, perusahaan dapat menjamin ketersediaan tenaga kerja yang tepat waktu dan sesuai fluktuasi kebutuhan operasional, sekaligus meminimalkan biaya rekrutmen, karena tidak ada staf yang berlebih secara signifikan. Hasil ini memenuhi tujuan modul, yaitu menyusun jadwal kerja karyawan yang memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Itu saja. Next. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.